Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dalam perkuliahan online seperti biasanya. Pada hari ini kita akan perkuliahan kita ini dengan mata kuliah database server ya, untuk semester 3 2019. Seperti biasa untuk bahan channel masing-masing sudah saya cantumkan. Sudah ada beberapa nanti sambil bertemu teman yang lain, kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi. Oke, mungkin bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi pada MySQL. Kebetulan ini adalah pertemuan ke-7 ya, jadi pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi untuk minggu depan nanti ada hari tenang, kemudian nanti setelah itu minggu depannya baru kita adakan ujian tengah semester seperti itu ya. Nanti untuk semua materi yang saya berikan bisa dipelajari, dan di situ nanti yang akan saya ambil untuk soal-soalnya itu dari ketujuh pertemuan itu semua akan saya ambilkan dari situ ya. Kan saya acak dari 7 pertemuan tersebut, saya ambil berapa untuk beberapa untuk soalnya ya. Nanti tidak jelas, nanti saya acak yang terpentingnya. Oke, seperti itu ya mungkin ya, mengenai persiapan UTS. Nanti bisa menyusul nanti ya. Untuk akhir pertemuan mungkin akan saya infokan kembali ya pada saat pertemuan sebelum berakhir untuk hari ini ya. Oke, sebentar. Saya cek di Classroom dulu ya. Ini pertemuan ke-7. Jadi dari beberapa yang sudah
pertemuan yang sudah kita ini ya lalu ini nanti kan ada 7. Nah, di situ dipelajari nanti buat untuk persiapan UTS kalian seperti itu ya. Oke, ini sudah ada beberapa yang hadir ya. Mungkin kita sambil menunggu teman yang lain, sambil kita mulai saja mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Untuk fungsi-fungsi MySQL itu yang pertama ada fungsi string ya. Nah, mungkin kalian pernah menjumpai hal seperti ini untuk fungsi string ini. Ini tentunya nanti di dalam pembuatan database di MySQL ya, atau di PHP MyAdmin dengan server MySQL itu tentunya menggunakan fungsi tersebut, fungsi-fungsi dari MySQL tersebut ya. Untuk mungkin setelah UTS nanti kita akan coba ya membuat untuk database praktiknya ya, praktik dari database server ini ya. Nanti setelah UTS nanti mungkin bisa kita mulai ya, ada beberapa yang harus kita praktikkan ya dalam pembuatan database misalkan, ataupun edit dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita bahas di pertemuan setelah UTS, maaf. Oke, kita langsung saja ya ke materi ya. Ini mohon maaf tadi saya upload ke Classroom. Untuk yang pertama ada fungsi string. MySQL memiliki banyak sekali fungsi yang berhubungan dengan operasi string. Berikut ini ada beberapa string yang disediakan pada MySQL. Ada concat, str1, str2, atau string 1, string 2 ya. Alamat misalkan, kemudian ada telepon misalkan, untuk sebagai contoh ya. Misalkan ada menggabungkan alamat dan telepon pada tabel pelanggan menjadi sebuah kolom. Ini di sini misalkan kalian biasanya kan membuat untuk tipe data filenya ya. Filenya itu kan biasanya kalian satu-satu ya, pelanggan sendiri, alamat sendiri, telepon sendiri. Nah, di sini bisa kita gunakan penggabungan antara alamat dan telepon, karena di sini adalah biasanya kan satu-satu ya. Karena di sini misal mau digabungkan bisa menggunakan fungsi string concat ya. Jadi antara alamat dan telepon ini dalam satu kolom. Biasanya kan kita filenya satu-satu, jadi ada dua kolom ya untuk alamat dan telepon itu sendiri. Tapi di sini bisa kita gabungkan menjadi satu kolom dari dua fil ya, dari dua fil yang ada di tabel misalkan. Di sini untuk sintaknya semacam sintak ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string kolom dengan separator di antara masing-masing string. Nah, di sini ada separatornya ya. Nah, ini ya. Nah, ini separatornya. Misal ada penggabungan 3 orang di sini, ada Adi, Ida, Edi. Nah, di sini harus ada separatornya kalau kita mau menggabungkan. Nah, sebelumnya kita menggunakan sintak select concat underscore ws. Barulah kalian tuliskan siapa saja yang akan digabung. Misalkan di sini penggabungan nama ya, ataupun tadi seperti tadi contohnya penggabungan antara alamat dan telepon misalkan. Nah, itu bisa digabungkan dengan seperti itu ya. Ini sangat sederhana sekali untuk sintaknya ya, seperti ini ya. Sini ada keterangannya, substring, string awal panjang, substr ya, substring ini awal panjang sama, ataupun substring ini string from awal for panjang misalkan, mid string awal panjang. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil atau memotong string dimulai dari karakter awal sebanyak panjang karakter. Sebagai catatan bahwa di MySQL indeks string dimulai dengan 1 bukan 0.
ini yang perlu kalian ingat ya, karena di index string di MySQL itu mulai dari 1 ya, bukan 0. Beda dengan mungkin seperti di algoritma ya. Algoritma itu biasanya untuk algoritma itu biasanya 0 ya, dari 0. Apalagi untuk pembacaan sebuah pemrograman itu biasanya misalkan seperti halnya kita membaca di VPN itu ya, kita kalau kita nomorkan itu biasanya mulai dari 0. Tapi beda dengan untuk di MySQL ya, index stringnya mulai dari 1. Sini sebagai contoh saja ya, select substring budi luhur 14. Berarti di sini budi ya. Ibu sini untuk mengambil atau memotong string dimulai dari karakter awal sebanyak panjang karakter. Oke, di sini tinggal budi saja karena kita selectnya adalah substring ya. Kita contoh lagi, ada length ya. Ada length di sini, octet karakter. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung panjang suatu string. Contohnya di sini ada select length ya. Length di sini adalah string. Nah, keluarannya ada 5. Ini panjang dari ini ya, ternyata ya, budi luhur. Dari untuk panjang suatu string. Nah, mungkin ini untuk budinya ya, harusnya ya, ini ya, budi luhur ini. Oke, kita lihat yang selanjutnya, ada left dulu. Oh, ini ada left, ada right ya. Jadi ini untuk yang left sendiri adalah bagian kiri ya. Nah, ini bisa kita lihat fungsi ini digunakan memotong string sebelah kiri. Jadi pada saat kita select left dari budi luhur 4 ini, karena kita left ya, dan left itu adalah kiri, kita ambil yang left. Jadi select left di sini adalah panjangnya 4, BUDI, jadi ada 4. Kemudian untuk right-nya itu harusnya bukan 4, ini 5 ya, maaf. Ini luhur ya. Kalau kita tulis 4 di sini untuk select right-nya, nanti yang tertulis hanya uhur saja, bukan luhur. Tapi kalau kita tulis 5 di sini, ini nanti akan hasilnya adalah luhur ya. Ini adalah untuk string right ya, right string untuk panjang di MySQL. Kemudian ada ltrim. Nah, ltrim untuk menghilangkan spasi di awal string dari kiri ya. Jadi dari kiri berarti ini ya. Karena di sini spasinya adalah kelebihan mungkin ya, bisa dikatakan ini ada spasinya, sedangkan di sini tidak ada spasinya. Dan nanti pada saat kita select ltrim itu spasinya hilang. Ini fungsi-fungsi sederhana ya pada MySQL tentunya. Kemudian ada rtrim string ya, untuk right berarti ya, di akhir string ataupun kanan. Di sini kan ada spasi ya, space di antara r dan ini ya, titik petik atas ya. Kemudian setelah kita rtrimkan, select rtrim itu nanti di sini akan mepet ya. Ini misal ada kesalahan suatu di pemrograman ataupun di bahasa SQL, mungkin bisa diperbaharui seperti dengan menggunakan seperti itu. Kemudian ada trim string. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghilangkan spasi di awal dan akhir string. Nah, ini sama ya. Untuk spasinya di sini ada, di sini kita select trim kan nanti akan hilang untuk spasinya. Karena di dalam pemrograman terkadang spasi saja itu bisa mempengaruhi ya tampilan ataupun fungsi ya. Udah ada replace string form str to str. Nah, replace fungsi ini digunakan untuk mengganti suatu string dengan string yang lain. Misalkan di sini ya, contohnya select replace www.mysql.com. Nah, di sini kan masih www.mysql.com. Yang akan kita replace itu apa? Yang akan kita replace pertama kita tulis di sini dengan petik garis petik atas ya. W berarti www ini akan kita replace karena W-nya ada 3 ya. Kita cukup menuliskan W saja. Kemudian akan kita replace menjadi apa? Kita menjadi X. Di sini kita koma kemudian petik X. Untuk bahasa pemrograman atau SQL tentunya untuk terakhir kita tulis titik koma ya untuk satu action ya.
Oke, seperti ini hasil keluarannya. Dia akan menjadi x.mysql.com, yang sebelumnya adalah www.mysql.com, karena kita sudah replace w menjadi x seperti ini. Begitu juga nanti semisal kalian mau mereplace nama misalkan ataupun alamat, nah itu bisa ya dengan menggunakan fungsi select replace pada MySQL. Kemudian ada repeat. Nah, pengulangan ya, ini repeat ini ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk menduplikasi atau perulangan suatu string terbanyak jumlahnya, tergantung kita yang kita akan inginkan ya, yang kita akan tuliskan. Misalkan select repeat, ini sebagai contoh ada mon 3, berarti ini 3 kali karena di sini ada 3. Kalau keluarannya nanti akan mon. Kemudian kalau kita ganti di sini 4, nanti akan tambah 1 mon. Select repeat ya. Jadi kita lebih cepat semisal kita repeatnya tidak hanya 3 ya, semisal 100, daripada kita menuliskan berulang kali, itu tentunya akan tidak efektif untuk waktu ya. Jadi kita bisa menggunakan select repeat saja sebanyak yang kita inginkan, 1000 misalkan. Jadi nanti akan dengan satu klik saja itu sudah akan berubah menjadi 1000, seperti itu ya, paham ya. Oke, kemudian fungsi berikutnya adalah reverse atau string. Fungsi ini digunakan untuk membalik string. Contohnya di sini adalah mysql.com. Jadi nanti setelah kita reverse itu kita akan balik dari terakhir ke awal ya. Jadi ada moc lks ym. Nah, di sini misal kalian mau membalik sebuah nama, sebuah angka ataupun apa itu, kalian bisa menggunakan select reverse ya dalam MySQL, fungsi pada MySQL ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada lcase atau lower ya, string. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah string menjadi huruf kecil atau lowercase. Tentunya kalian tahu ya, tidak hanya di MySQL saja, di Word, di software-software lain ya, bahkan untuk semisal di Corel dan Photoshop pun itu terkadang ada seperti itu untuk select lower ya. Lower itu berarti memperkecil, lower ya, low ya. Nah, semisal untuk contohnya adalah MySQL di sini, nah nanti akan menjadi MySQL ya. Ini M-nya juga seharusnya kecil ya. MySQL seperti itu ya. Ini select lower. Misal kalian salah menuliskan suatu di suatu action di suatu MySQL, kan terkadang salah kalau penulisannya tidak sesuai ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan select lower untuk mengubah menjadi kecil semua, daripada kita misalkan tulisan tersebut iya kalau tulisannya sedikit. Kalau tulisannya banyak tentunya tidak akan efektif untuk merubah satu persatu. Sedangkan untuk kita mengubah dengan select lower ini, kita dengan otomatis sekali klik dia akan mengubah secara keseluruhan, misalkan seperti itu. Kemudian ada ucase upper. Nah, ini untuk memperbesar kebalikan daripada lcase ya. Tentunya ini upcase ya, ucase atau upper ya. Jadi untuk menjadi capital uppercase. Jadi yang pertama, misalkan di sini select upper MySQL-nya ternyata masih kita menuliskan kecil, kemudian kita ubah menggunakan fungsi select upper ini, dia akan menjadi besar kapital seperti ini. Kebalikan dari tadi ya, lcase ya, lowercase. Oke, selanjutnya fungsi tanggal dan waktu. Hampir sama halnya dengan di database access ya. Kemarin kan kita sudah bahas di semester sebelumnya, kita membahas mengenai database menggunakan akses ya. Saya rasa sudah paham semua, sudah lulus semua ya, sudah bisa membuat aplikasi juga itu. Berarti sudah ada sedikit gambaran mengenai MySQL. Itu tentunya tidak jauh beda dengan database access ya. Kenapa? Karena memang di dalamnya untuk field dan lain sebagainya itu hampir sama, cuma beda untuk bahasanya saja. Bahasanya sama menggunakan SQL ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan dalam penerapannya seperti itu. Oke, selain fungsi string, MySQL juga memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan operasi tanggal, waktu, date and time. Kemudian berikutnya fungsi tanggal dan waktu yang disediakan pada MySQL. Kita lihat ada no atau sysdate. Nah, fungsi ini digunakan untuk membedakan tanggal dan waktu sekarang. Jadi pada saat kalian menginginkan tampilan dari database tersebut ya,
Misalkan select no. Saat kalian membuka select no itu berarti pada saat hari ini, misalkan tanggal 21. Jadi nanti akan keluar tanggal 21 2020, dan di sini juga akan kelihatan untuk timernya. Jadi kita bisa melihat saat kita membuka database ini kita dengan waktu yang sekian, seperti itu. Month, tanggal atau bulannya. Month itu harusnya bulannya. Ini menggunakan urutan bulan. Maaf, ini salah nulis ya. Bulan harusnya digunakan untuk mendapatkan urutan bulan integer dari suatu tanggal yang diberikan ke dalam setahun. Di mana 1 Januari, oh iya, dan seterusnya ya. Jadi pada saat kita select month kemudian kita tuliskan di sini, itu berarti untuk month yang kita maksud adalah yang kita select atau yang kita pilih adalah month, berarti yang akan tampil adalah monthnya atau bulannya, yaitu 6. Kalau kita select misalkan year, mungkin dia akan tampil untuk 1982, seperti itu ya. Kemudian ada week. Week di sini untuk mendapatkan urutan minggu integer dari suatu tanggal yang diberikan dalam setahun. Contohnya select week. Nah, ini mungkin akan sangat berfungsi ya. Kenapa? Karena week itu mungkin kita tidak perlu menghitung secara manual ya. Karena week di sini kan tidak tampil ya. Nah, untuk tadi yang mending masih sudah tampil di sini. Kemudian untuk week itu kan berarti minggu. Nah, untuk tanggal 5 bulan 6 82 ini berapa minggu sih? Tentunya kita akan lama saat kita menghitung secara manual, tidak efektif ya untuk waktu ya. Jadi dengan select week ini kita akan langsung mendapatkan hasil keluarannya, yaitu 22 minggu. Nah, pada saat tanggal 5 bulan 6 itu ternyata adalah 22 minggu umurnya atau jumlahnya minggunya. Seperti itu ya untuk week ya. Kita ke year. Year tanggal atau ini year ini harusnya tahun ya, maaf ini agak salah untuk tulisannya. Pembuatan PPT saya. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan bilangan tahun dari suatu tanggal. Oh iya, enggak Bapak, ini maksudnya year dari tanggal ya. Mungkin tidak ada salah. Tapi year dari tanggal, jadi tahun dari tanggal yang diberikan. Contohnya select year now. Misalkan pada saat kita mengeksekusi itu hari ini, berarti select year now, tuliskan select year now untuk sintaknya nanti akan keluarnya 2020. Nah, ini karena bahan kuliah dulu ya, jadi masih menggunakan yang dulu pada saat 2008. Oke, seperti itu ya. Pada intinya sama untuk year, month, dan date tadi ya. Kemudian ada hour atau waktu. Untuk mendapatkan bilangan jam dari suatu parameter waktu yang diberikan. Jadi pada saat kita membuka database tersebut, ini bisa diaplikasikan ke dalam webnya nantinya ya. Tentunya seperti halnya kita membuat time and date and time di web dulu pas pembuatan web, desain web itu ya. Kita tentunya kan ada ya sebagian yang sudah menggunakan date and time. Nah, di situ akan keluar ya. Nah, di sini kita akan membuka database misalkan jam berapa misalkan. Misalkan kita select hour now, akan keluar pada saat kita membuka hal tersebut dengan jam pas yang kita buka. Udah ada minute, sama ya, menit. Menit yang keberapa itu semuanya bisa kita tampilkan, kita viewkan ya. Dan ada second atau detiknya, bahkan sampai second detiknya itu bisa kita tampilkan seperti itu nantinya ya. Oke, kemudian ada date. Date. Fungsi di atas untuk menambahkan suatu tanggal. Contohnya ada date, add, interval, kemudian date sub, add date, kemudian sub date. Jadi untuk yang pertama ada select date ya, add now. Berarti adalah kita mengambil tanggal untuk sekarang, jam sekarang. Nah, di sini interval 1 day untuk per hari ini misalkan. Jadi akan keluar semua. Misalkan 21/10/2010 pada saat ini jam berapa? Jam 10 misalkan. Atau 09.35 misalkan. Nah, di situ akan tampil sampai untuk secondnya karena sesuai dengan tadi ya. Add now select date ini sudah keseluruhannya untuk keseluruhan dari time-nya.
Date format, fungsi ini digunakan untuk memformat tampilan tanggal. Kemudian time format adalah fungsi untuk memformat tampilan waktu. Jadi berikut ini adalah format tampilan tanggal dan waktu dalam penggunaannya. Kita menggunakan nama, di sini ada menggunakan string persen ini ya, persen misalkan nama bulan Januari sampai Desember. Kemudian W di sini adalah week ya, jadi minggu. Kemudian D adalah day, adalah hari dalam sebulan. Kemudian year ya, tahun 4 digit biasanya karena kita masih 4 digit. Nah, kemudian untuk Y kecil itu berarti tahun, tapi dia hanya 2 digit saja untuk yang tampil ya. Kemudian ada A, nama hari dalam seminggu, Sunday sampai Saturday. Kemudian ada H, jam ya, hour ya, dalam format 24 jam. Kemudian I, menitnya, terus secondnya, ya minute ya, maaf, 0 sampai 59. Kemudian second, ini adalah untuk detik. Kemudian selected format, misalkan kita contohkan saja ya, kita contohkan untuk format D. Di sini bisa kita lihat D tadi mana urutan day ya, hari ya. Kemudian ada M adalah nama bulan. Kemudian Y adalah year, tahun. Kemudian di sini ada hour, I adalah menit. Kemudian S adalah second. Jadi hasil keluarnya nanti akan seperti ini, keseluruhan ya, keseluruhan dari time and date hari ini per hari ini misalkan. Seperti itu ya untuk semacam fungsi dari MySQL untuk fungsi-fungsi ya, date and time. Selesai ya, masih banyak fungsi lainnya. Mungkin untuk apa namanya, mengenai MySQL nanti belum ini ya, belum saya siapkan untuk yang saya kirim untuk mengenai MySQL. Mungkin besok atau lusa akan saya kirim. Ini yang baru saya kirim adalah materi yang hari ini saya sampaikan ya. Jadi ataupun kalau kalian mau inovasi sendiri, silahkan ya, silahkan kalian mencoba untuk mencari referensi lain mengenai fungsi dari MySQL itu apa saja. Sebenarnya banyak sekali ya. Cuma kalau saya jelaskan semuanya, saya tampilkan semuanya, saya sampaikan, itu tidak cukup dalam waktu 1 jam ya. Jadi alangkah baiknya mungkin sambil buat kesibukan ataupun penambah wawasan kalian, silahkan cari referensi lain mengenai fungsi-fungsi MySQL ya. Banyak ya, tidak perlu saya beritahukan untuk linknya. Saya rasa kalian sudah paham semua di repository maupun di web ataupun di universitas kita sebenarnya ada ya. Oke, sampai di sini ya untuk hari ini. Mungkin cukup untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa, karena ini pertemuan terakhir, minggu depan adalah libur. Pergunakan libur kalian sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa belajar juga ya untuk persiapan minggu lusanya. Itu kita akan adakan ujian tengah semester seperti itu. Untuk mengenai, mungkin kalau ada yang dipertanyakan silahkan ya, mengenai MySQL ataupun UTS, tata cara dan lain sebagainya. Mungkin sebelum saya akhiri, saya beri waktu beberapa menit ya, sambil saya break sebentar. Ya mungkin untuk hari ini cukup ya.
Karena tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa masuk ya. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri untuk cari tambahan referensi mengenai fungsi-fungsi dari MySQL. Banyak ya untuk referensinya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.